Ya. Sekarang kita masuk ke jenis graf selanjutnya, yaitu graf isomorfik. Ya. Dua graf G dan H itu disebut isomorfik, ditulis atau dinotasikan sebagai G, ini H kayak gini. Jadi seperti sama terus ditambah ekuivalen, itu namanya isomorfik. Nah, graf G dan H disebut isomorfik kalau memenuhi dua hal. Yang pertama, terdapat korespondensi satu-satu antara VG, yaitu himpunan titik di G, dan VH, himpunan titik di H. Jadi, ada korespondensi satu-satu himpunan titik di G dan himpunan titik di H. Kemudian, banyaknya sisi yang menghubungkan dua titik U dan V di G sama dengan banyaknya sisi yang menghubungkan dua titik di H. Jadi harus sama. Sisi yang menghubungkan dua titik U dan V di G sama dengan banyaknya titik yang menghubungkan dua titik di H yang berkorespondensi dengan titik U dan V. Jadi seperti itu. Jadi sisinya harus sama. Misalnya U sama V di G, kemudian berkorespondensi dengan P dan Q di titik di H. Maka sisi yang menghubungkan U dan V itu banyaknya sama dengan sisi yang menghubungkan P dan Q yang ada di H. Contohnya ini, ya. Kita punya 3 graf ini. Nah, nanti kita selidiki apakah G1 dengan G2 isomorfik, apakah G1 dengan G3 isomorfik, apakah G2 dengan G3 isomorfik. Nah, kita selidiki satu-satu. Ini saya pakai catatan aja. Yang pertama, kita mau menyelidiki G1 dan G2. Apakah dua graf ini isomorfik atau tidak? Ya. Kita lihat dulu. Lihat di dalam graf G1, ya. Dilihat di sini, nih. Kita biar nanti gampang membuat korespondensinya. A terhubung dengan B, ya. Kita hubungan, jadi sama A itu terhubung sama siapa saja. Jadi A terhubung dengan B sama E, sehingga di titik A itu ada dua sisi di situ. Kemudian B di situ ada 3 sisi, yaitu terhubung oleh titik A, titik B, dan titik F. Jadi saya tulis seperti ini. Kemudian yang C ini, lihat C di sini terhubung dengan B, F, dan D. Jadi tulis di sini B, F, dan D. Kemudian E, lihat lagi. E terhubung dengan A, F, dan D. Ini jadi A, F, dan D. Kemudian yang D tadi kelewat, ya, maaf. D terhubung dengan C dan E. Kemudian F lihat terhubung dengan C, B, C, dan E. Kita tulis di sini B, C, E. Kemudian di graf 2 kita lihat P-nya. P terhubung dengan T, U, dan Q. T, U, dan Q. Kemudian Q-nya P, R aja, ya, PR. Kemudian R-nya di sini Q, U, dan S. Q, U, dan S. Kemudian S oleh R, U, dan T. R, U, T. Kemudian T, P sama S, PS. Kemudian U di sini U sama P, R, dan S. P, R, dan S. Nah, cara membuat korespondensinya kita gambarkan dulu seperti ini, ya. Jadi kita bentuk dua himpunan, yang ini adalah VG. Jadi ini adalah VG1. Di sini VG2, ya. Nah, kita lihat tadi graf G1 kan terdiri dari titik-titiknya A, B, C, D, E, F, ya.
grep 2 PQRSTU. Nih, ya kita gambar di situ. Nah, sekarang caranya adalah kita lihat A dulu. A itu kira-kira itu terhubung dengan yang mana? Gitu loh. Jadi, apakah P, Q, R, S, T, atau U? Nah, sekarang kita lihatnya yang di sini. Nih, kita lihat lagi. Tadi kan salah satu syarat bahwa banyaknya sisi yang menghubungkan titik U dan V di G itu akan sama dengan banyaknya sisi yang menghubungkan dua titik di H yang berkorespondensi dengan titik U dan V, ya. Jadi harus kita lihat A di sini kan 2 terhubung oleh 2 titik, maka kita cari saja yang ada di G2 itu yang 2 titik, yaitu kalau enggak Q, T, kalau enggak Q, T kan itu C. Nah, sekarang kita lihat kalau A kita hubungkan dengan Q, ya, dihubungkan dengan Q. Sekarang nanti kita lihat A dihubungkan dengan B. Ini kan B dengan E, B dan E. Nah, berarti nanti kita bisa lihat di situ. Jadi misalnya nih kita ambil, kalau enggak Q kan T, ya. Misalnya kita lihat lagi yang 2 masih 2 itu toh, ya. Misalnya kita hubungkan dengan T, misalnya saya hubungkan dengan T. Terus kemudian cari lagi. Ini misalnya saya tulis di sini A dengan T, ya. Terus sekarang B. B di sini ada 3. Berarti dicari di sini 3. Kalau enggak P, S, R, U. P, S, R, U. Nah, sekarang dilihat. Kan A sama B. Nih. Tadi kan A terhubung dengan B. Nah, kita mau B kan? B itu kan bentar, saya tulis dulu. B itu kan terhubungnya kalau nggak sama P, S, U, R. Nih. Kan pilihannya nih P, S, U, R. Nah, tadi kan A sudah terhubung dengan T. Nah, sekarang lihat di situ. Kan A terhubung dengan B. Nah, maka nanti T itu terhubung dengan siapa? Jadi kan tadi A terhubung sama B. Di sini juga harus T terhubung dengan siapa yang terhubungnya di sini, karena A berkorespondensi dengan T. Gitu ya. Nah, yang terhubung dengan T apa? Gitu. Kita lihat di sini T terhubungnya dengan P sama S. Jadi hanya P sama S, berarti yang ini sudah nggak masuk, ya. U sama R nggak masuk. Sekarang kemungkinannya P sama S. P sama S, misalnya B itu kita hubungkan dengan S, ya. Coba kita hubungkan dengan S. Nah, sekarang C. C itu ada 3, ya. C itu terhubung oleh 3. Berarti kemungkinan C adalah, jadi C itu terhubung dengan 3. Berarti pilihannya kalau enggak P, ini kan tadi B sudah S, ya. Berarti S sudah enggak. Berarti kalau enggak P, U, atau R. Yang 3 C. Nah, sekarang lihat di situ. Lihat di sini. C terhubung dengan B, ya kan? Nih. C tadi B kan terhubung dengan S. Kemudian di sini C terhubung dengan B.
kan gitu. Berarti B tadi adalah dengan S toh. Nah, maka jadi kita lihat tadi mana? Ini ya. Kita lihat apakah dengan P, U, atau R. Misalnya kita ambil yang R. Kita ambil yang R, kenapa? Karena kan tadi B kan sama S, ya. Tadi kan B sama S, sedangkan S sama apa? Kan gitu toh. Nanti kan jatuhnya S sama apa? Yang berhubungan dengan B tadi. Jadi yang berhubungan dengan itu kan berarti R toh. Di situ berarti kita cocokkan dengan R. Sehingga C itu berarti korespondensinya dengan R. Misalnya ini yang saya jelaskan salah satu cara ya, nanti kalian bisa cara yang lain. C misalnya dengan R, ya. C ketemu dengan R. Kemudian D itu ada 2. Berarti kita cari yang di sini yang 2. Berarti D dengan, kalau enggak Q, T, ya. Jadi D kalau enggak Q dengan T. Nah, kita lihat di situ. Tadi yang berhubungan dengan T, C. C-nya itu dengan R, ya. Nah, di antara Q dan T, mana yang berhubungan langsung dengan R? Nih. Apakah Q atau T? Ini kan yang kita lihat di sini. Ternyata yang berhubungan dengan R adalah Q, ya, berarti kita ambil Q. Jadi D-nya sama Q. D-nya sama Q. Jadi kita dapatkan di sini D, Q. Sekarang kita lihat lagi. E ya. E sama siapa? Kita lihat. E itu ada 3, ya. Berarti kalau ada 3, berarti kemungkinan E dengan P, S, R, U, ya. Nah, tadi yang sudah dipakai S sudah, karena S dengan P. Kemudian R juga udah, karena R dengan C. Tinggal P sama U. Nah, sekarang E lihat. E di sini terhubung dengan D, ya. E kan terhubung dengan D. Tadi D dengan pasangannya dengan Q. Nih. D dengan Q. Nah, sekarang kita lihat di sini. Mana yang berhubungan dengan Q? Apakah P atau U? Ternyata P kan? Berarti ini yang kita ambil. Sehingga E-nya dihubungkan dengan P, ya. Kemudian yang F. Nah, yang F tentunya yang lain toh. Jadi ini sudah semuanya P, Q, R, S, T, ya, berarti ini dengan U yang belum ada. Nah, sekarang kita cocokin apakah pemetaan atau korespondensinya ini, kan ini sudah satu-satu nih, kan nggak ada yang tidak punya kawan. Di sini punya kawan, semuanya ada di sini. Di sini juga punya prapeta di sini. Nah, apakah betul? Pertanyaannya, apakah korespondensi satu-satu pasangan ini adalah benar apa tidak? Gitu. Nah, coba kita lihat. Tadi A sama T.
Coba lihat ya. Coba lihat di sini. AB, saya lihatkan gambarnya ya, biar enak. Nih, AB kan tadi terhubung, nih kan? Coba, AB terhubung, ya kan? AB terhubung berarti kita lihat, ini kan AB. Pasangan AB adalah TS. Nah, apakah TS juga terhubung? Ngeceknya kayak gitu. Jadi di sini lihat, TS terhubung, berarti benar, ya. Berarti ini benar, saya centang aja. AB benar. Kemudian TS benar. Udah. Kan gitu. Terus kemudian ada AE, saya urutkan di sini aja. AE. AE berarti di sini lihat. AE berarti T dan P. T dan P terhubung enggak? Kita lihat di sini. T sama P terhubung. Ya, benar. Ya. Kemudian kita lihat B. B sama A. B sama A kebalikannya. BA berarti ST. Berarti ST di sini. Benar. Ya kan? Oh, ini benar. Terus kemudian BF. BF di sini lihat pasangannya. B dan F. BF itu S dan U. SU. SU terhubung. Ini benar. Ini BF benar. Kemudian lagi lanjut C. C sama B terhubung, ya. Lihat di sini CB. Berarti RS. RS kita lihat, oh dia terhubung. Benar. Kemudian CD. CD. Lihat di sini. C dan D. Berarti R dan Q. R dan Q. Oh, ini benar. Terus kemudian CF. CF. C dan F. Berarti R dan U. RU. Oh, ini benar. Kemudian D. D dan C. Ya. Berarti DC. Berarti QR. QR. Di sini berarti benar. Kemudian DE. DE. Lihat. DE berarti KP. KP. Berarti benar. Kemudian EA. EA. Lihat di sini. E dan A. Berarti P dan T. PT. Terus kemudian ED. E dan D. Berarti E dan D. Di sini berarti PQ. Berarti ini PQ. Benar juga. Kemudian EF. EF di sini berarti PU. PU. Benar. Kemudian FB. F dan B. F dan B. Berarti U dan S. U dan S. Benar. Kemudian FC. FC. FC ya. Berarti U dan R. U dan R. Benar. FE. FE berarti U dan P. U dan P benar. Ini tadi SR tuh yang apa tadi? SR berarti BC ya. Ini sudah ya, kelewatan nyonteng aja. Ya. Ini kan SR adalah BC, ini sudah. Nah, berarti artinya korespondensi ini benar sesuai dengan gambar. Gitu ya. Jadi, kesimpulannya bahwa G1 dan G2 itu merupakan graf isomorfik. Nah, sekarang lihat G1 dan G3. Lihat di sini. Kita lihat dulu. VG1 ABCDEF. VG3 VWXYZ. N dari VG1 adalah 6. N dari VG3 adalah 5. Nah, di sini ada perbedaan N-nya. Jadi,
N6 kan tidak sama dengan 5. Maka kalau nanti dibuat seperti ini, maka nanti ada anggota di dalam G1 yang tidak punya kawan di dalam G3. Sehingga karena ada satu saja, misalnya P di situ di VG1 yang tidak punya kawan atau pasangan di VG3, maka disimpulkan bahwa G1 dan G3 bukan grep isomorfik. Nah, sekarang kita cek lagi bagaimana dengan G2 dan G3 ya. Ini dan ini. Kita lihat VG1, VG2 itu PQR STU. Berarti N VG2-nya 6. VG3 PWXYZ. Berarti N VG3-nya 5. Nah, di situ juga ada perbedaan. Jumlah NG2 tidak sama dengan NG3. Maka nanti tidak bisa dibuat korespondensi satu-satu antara VG2 dan VG3. Sebab pasti ada K misalnya di dalam VG2 yang tidak punya kawan atau pasangan di VG3. Sehingga kesimpulannya G2 dan G3 bukan grep isomorfik. Nah, itu tentang grep isomorfik.